Oke, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan di sini kita kembali di series America 250 episode 3. Dan di sini kita akan nge-reaction penjelasan mengapa Amerika suka ikut campur urusan negara lain. Ya. Kalau menurut gua sih ya biasanya kan karena Amerika itu kan negara superpower ya. Superpower, hyperpower, overpower, udah lah terserah. Kan? Nah, biasanya negara-negara yang seperti ini itu juga suka ikut campur sebenarnya, ya. Jadi bukan cuma Amerika aja gitu loh. Tetapi entah kenapa di zaman modern ini yang disorot itu cuma Amerika. Mungkin karena mungkin karena Amerika terlalu dominan kali ya. Gitu ya. Rusia, Cina, Iran, apalagi Israel tuh. Ya, terus ada dulu Inggris, Prancis, ya, Belanda, Spanyol, Portugis, Italia. Ya, Italia itu Romawi maksudnya. Terus sama Yunani kan. Itu dulu juga suka ikut campur pas mereka masih superpower gitu. Sekarang superpower yang paling dominan tuh Amerika ya. Kalau sekarang. Makanya yang disorot tuh selalu Amerika gitu loh. Ah, Amerika suka ikut campur urusan negara lain. Lu bisa gak sih urusin negara lu sendiri? Gitu kan. Nah, kalau gua mah gak peduli gua. Ya, kalau gue jadi presiden Amerika, meskipun dikecam sama negara-negara lain kayak gitu ya, gue mah gak peduli. Jadi, ayo kita mulai yuk. Udah 2 menit nih gue bacot. Ayo kita mulai. Kita mulai. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sebuah kebijakan terkenal yang bernama Manifest Destiny Yes, atau manifest program ini. ekspansi Amerika Serikat menuju timur dapat dikatakan sangat berhasil. Di masa ini juga, Amerika Serikat mulai pulih pasca Perang Saudara yang sangat berdarah. Industrialisasi di Amerika Serikat berkembang dengan sangat pesat, berkat dukungan dana dari tokoh-tokoh konglomerat seperti Andrew Carnegie, John Rockefeller, JP Morgan, dan yang lainnya. Perlahan, Amerika Serikat berusaha untuk mengejar kemajuan Eropa yang menjadi titik awal perubahan status Amerika Serikat menjadi aktor dominan dalam politik internasional. Sekalipun saat ini Amerika Serikat berusaha untuk mengejar kemajuan Eropa yang menjadi titik awal perubahan status Amerika Serikat menjadi aktor dominan dalam politik internasional. Sekalipun saat ini kita mengenal pengaruh Amerika Serikat di mana-mana, namun pencapaian itu tidak hanya dicapai dalam waktu singkat, melainkan bertahap. Politik luar negeri Amerika Serikat hampir selalu diwarnai dua kubu. Kubu isolasionis yang percaya bahwa lebih baik Amerika Serikat memfokuskan perhatiannya mengembangkan diri dibandingkan ikut campur dengan urusan dunia yang mungkin merugikannya. Sedangkan lawannya, dari kubu interventionism, percaya bahwa agar Amerika Serikat bisa maju, ia harus ikut campur dalam urusan politik internasional sehingga bisa memanfaatkan segala peluang yang ada bagi kemajuan dan keuntungan Amerika Serikat. Setelah menang dalam Perang Spanyol Amerika tahun 1898, Amerika Serikat mendapatkan wilayah baru yang membuatnya berubah menjadi negara adidaya di benua Amerika. Kemenangan ini juga membuat Amerika Serikat berusaha memperkuat pengaruhnya terhadap negara-negara lainnya di Amerika Tengah dan Karibia untuk memperkuat dominasinya. Hal yang mendasari perubahan tersebut adalah doktrin Monroe, kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Amerika Serikat akan melawan segala usaha imperialisme Eropa yang ingin merebut dan memperluas wilayah jajahan atau mengganggu negara-negara lainnya yang baru merdeka di benua Amerika. Intinya, kebijakan ini menjadikan Amerika Serikat sebagai tuan rumah sekaligus pelindung Amerika Latin dari imperialisme Eropa yang secara militer jauh lebih kuat. Mengapa demikian? Karena Amerika Serikat memiliki motif mempertahankan kepentingan ekonomi dan politiknya di Amerika Latin. Faktor tersebut
membuat Amerika Serikat beberapa kali terlibat dalam intervensi militer di Amerika Tengah dan Karibia, yang di kemudian hari dikenal sebagai Banana Wars. Mengapa dinamakan Banana Wars? Apakah karena para minions lagi rebutan pisang? Enggak. Ataukah karena paid promote dari sang pisang? Enggak Kayaknya juga. nggak mungkin deh. Atau mungkin ya? Enggak. Istilah pisang dipakai guna menggambarkan konflik ini terjadi karena masalah kepentingan ekonomi di wilayah Amerika Tengah dan Karibia, di mana pisang yang termasuk dalam tanaman tropis dapat tumbuh di wilayah tersebut. Keadaan darurat datang tanpa peringatan. Yang termasuk dalam tanaman tropis dapat tumbuh di wilayah tersebut. Pada periode ini, Amerika Serikat menjalin hubungan baik dengan para pemimpin yang setuju untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat di negaranya. Sebagai imbalan, Amerika Serikat berperan sebagai pelindung pemerintahannya dari ancaman pemberontakan dan serangan negara asing. Kedengarannya cukup win-win solution ya, apalagi kondisi negara yang baru merdeka saat itu biasanya memang tidak stabil. Ada juga kebijakan dolar diplomasi yang diterapkan Amerika Serikat di masa pemerintahan Presiden William Howard Taft yang bertujuan untuk memperkuat pengaruh Amerika Serikat kepada negara Amerika Latin lewat bidang ekonomi. Contoh penerapannya adalah mengajak lebih banyak negara-negara Amerika Latin untuk mengambil pinjaman luar negeri dari Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat sering menanam investasi luar negerinya di Amerika Latin agar memberikan keuntungan baik untuk negaranya atau negara-negara mitranya. Tidak mengherankan jika banyak rakyat dan perusahaan Amerika Serikat yang berniat membuka berbagai jenis usaha barunya di negara Amerika Latin, di mana pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab untuk melindungi rakyat dan kepentingan ekonominya dari banyak ancaman. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa Amerika Serikat harus melakukan intervensi militer saat negara di Amerika Latin mengalami perang saudara. Hey, stabilitas nasional adalah salah satu prinsip menjalankan bisnis dan meningkatkan profit bagi Uncle Sam. Salah satu contoh nyatanya adalah perusahaan dagang milik Amerika Serikat yang bernama United Fruit Company. Perusahaan ini memperdagangkan buah-buahan dari berbagai perkebunan buah yang mereka dirikan di negara-negara Amerika Tengah dan Karibia. UFC memiliki pengaruh yang sangat besar di Amerika Tengah, bahkan dapat mempengaruhi politik dan pemerintahan dari suatu negara agar mau mengikuti kepentingan ekonomi perusahaan. Saat kepentingan ekonomi sedang terganggu atau terancam, UFC bisa saja meminta Amerika Serikat untuk mendatangkan militernya dengan tujuan mengamankan perdagangan komoditas buah di bawah kontrol mereka. Negara-negara yang berada di bawah kekuasaan dan eksploitasi UFC memperoleh julukan Banana Republic. Salah satu contohnya adalah negara Honduras, di mana UFC menguasai industri dan perdagangan dari komoditas pisang. Pemerintah Honduras sendiri bersikap kooperatif dengan UFC. Mereka bahkan membebaskan UFC dari pajak dan mengizinkan pembangunan jalan, rel kereta, dan infrastruktur lainnya demi kepentingan UFC. Kita mungkin heran, bagaimana mungkin pisang bisa membuat Amerika Serikat sampai mengirimkan militernya? Ini pisang loh, bukan minyak. Walau begitu, prinsipnya ternyata sama. Jika suatu komoditas berpotensi menghasilkan profit yang sangat menguntungkan, pemerintah Amerika Serikat menganggap komoditas tersebut bagaikan kilang-kilang minyak bumi baru yang baik produksi atau distribusinya harus dijamin dan diamankan. Lalu, bagaimanakah sepak terjang intervensi Amerika Serikat di Karibia dan Amerika Tengah, khususnya dalam fenomena Banana Wars? Setelah kemenangan pada Perang Amerika-Spanyol 1898, Kuba berhasil terbebas dari Spanyol. Namun sekarang, mereka berada di bawah kependudukan Amerika Serikat. Tahun 1901, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan Platt Amendment yang isinya sebagai berikut. Pertama, memerintahkan prajuritnya kembali dari Kuba. Yang kedua, Amerika Serikat akan mengatur urusan luar negeri Kuba. Yang ketiga, mereka akan membatasi pinjaman luar negeri Kuba. Dan yang keempat, Kuba harus memberikan hak Amerika Serikat untuk melakukan intervensi militer jika situasi Kuba sudah tidak stabil. Sebagai tambahan, Kuba juga harus meminjamkan wilayahnya di Teluk Guantanamo untuk dijadikan markas Angkatan Laut Amerika Serikat. Di tahun 1902,
Kuba akhirnya mendapatkan status sebagai negara merdeka. Kemerdekaan ini langsung diwarnai beberapa pemberontakan yang mengancam bisnis perdagangan gula milik Amerika Serikat. Atas permintaan pemerintah Kuba, Amerika Serikat sebanyak 3 kali mengirimkan militernya ke wilayah tersebut dengan tujuan menumpas pemberontakan sekaligus mengamankan kepentingan ekonominya. Pada awal abad ke-20, Amerika Serikat berniat membangun terusan sebagai jalan pintas menghubungkan rute perdagangan Samudra Atlantik dan Pasifik di wilayah Panama. Namun saat itu, Panama termasuk wilayah Kolombia dan karenanya Amerika Serikat bermaksud untuk membelinya. Namun hal itu ditolak mentah-mentah. Amerika Serikat memakai cara lain dengan membantu pemberontakan warga Panama yang ingin melepaskan diri dari Kolombia. Hal itu dilakukan dengan cara mengirimkan kapal perang dan pasukan marinir ke Panama untuk mendukung para pemberontak. Militer Kolombia yang tidak ingin terlibat konflik dengan Amerika Serikat memutuskan untuk meninggalkan Panama dan wilayah tersebut menjadi negara merdeka. Tahun 1903, pemerintah Amerika Serikat mengakui kemerdekaannya dan meminta izin untuk membangun kanal di wilayahnya, dan hal tersebut langsung disetujui oleh pemerintah Panama. Pembangunan terusan Panama dimulai tahun 1904. Sejak tahun 1876, Meksiko dikuasai oleh diktator yang bernama Porfirio Diaz, yang merupakan mitra ekonomi Amerika Serikat, di mana Diaz menerima investasi dalam jumlah besar. Tahun 1910, nilai investasi Amerika Serikat di Meksiko mencapai lebih dari 1 miliar US dollar. Namun di tahun 1911, dia digulingkan oleh kelompok revolusi yang tidak suka dengan kediktatorannya dan digantikan oleh Francisco Madero. Namun tak lama, Madero juga dilengsarkan oleh jenderalnya sendiri dan Victoriano Huerta naik menjadi presiden selanjutnya. Presiden Woodrow Wilson tidak mengakui pemerintahan Huerta dan mendukung kelompok revolusioner yang ingin menjatuhkan Huerta. Di tahun 1914, Amerika Serikat juga memperoleh kabar bahwa kapal kargo Jerman berlayar menuju pelabuhan Veracruz untuk memberikan suplai senjata menuju Meksiko. Akhirnya, Wilson mengirimkan tentara dan kapal perangnya untuk menguasai Veracruz dan memutus jalur suplai tentara Jerman. Pasukan ini dengan mudahnya menguasai pelabuhan dan menduduki wilayah tersebut hingga November 1914. Haiti dan Republik Dominika adalah dua negara di Pulau Hispaniola yang sejak merdeka seringkali terlibat konflik politik di mana pemimpinnya hampir tidak ada yang berhasil menyelesaikan jabatannya secara penuh akibat kudeta maupun perang sipil. Amerika Serikat biasanya akan mengirim militer untuk mengamankan kepentingannya jika kondisi dianggap tidak stabil. Mereka juga akan membantu terbentuknya pemerintahan baru yang tentunya pro-Amerika Serikat sebelum menarik pasukan militernya. Sejak akhir abad ke-19, pengaruh Amerika Serikat di Nicaragua juga sudah terlihat, di mana Amerika Serikat mendukung pemberontakan terhadap Presiden Jose Santos Zelaya yang anti terhadap Amerika Serikat. Intervensi ini Gimana cara ngerjain persamaan ini? Ambil foto dan minta bantuan.
Oke, sampai di dulu videonya ya.